Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik, tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya harinya saya mulai besok hari Selasa, kalau tanggalnya tanggal 22 sampai 5 hari ke depan ya, sampai batas waktu hari Sabtu ya tanggal 26. Tentunya masih di bulan April 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan deteksi ataupun saya terawangkan ya, yang dimana akan ada 5 zodiak ya, dan juga 5 show ya, yang bisa dikatakan ada ledakan rezeki dari berbagai arah. Kira-kira seperti itu ya untuk temanya ya. Oke, bagaimanakah nantinya? Silakan ditonton, disimak, jangan skip ya, agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, biar tidak berlama-lama, tetap seperti biasa saya akan tarik dulu energi kalian ya, ataupun nanti kita lihat bersama-sama clue-nya seperti apa ataupun alur ceritanya seperti apa. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik ya, energi ya, dari beberapa kartu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk clue yang pertama dulu ya. Di sini clue yang pertama muncul petunjuk King of Pentacles. Ini ada raja duduk ya, sedang memegang tongkat sama koin ya. Clue yang kedua, di sini muncul petunjuk 9 cup. Ada 9 cup sama seseorang yang sedang duduk santai ya.
Clue ketiga, muncul petunjuk 4 tongkat ya. 4 tongkat ini sudah tertancap tapi dihiasi sebuah kayak bunga-bunga ya. Oke, kita bacakan dulu ya. Untuk clue yang pertama dulu. Di sini muncul King of Pentacles ya. Ya, ini saya sudah bisa merasakan energi dari sahabat di channel Ruang Batin ya. Tentunya nanti yang terkoneksi ya. Maksud saya tentunya lebih-lebih ya yang nanti terkoneksi di 5 zodiak sama 5 sio ya. Ini kalau saya rasakan sih energi dari kalian bisa dikatakan di sini adanya sebuah mungkin pemikiran ya, renungan, kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini adanya sebuah keinginan yang dimana kalian berharap akan adanya kestabilan ataupun renungan ya. Mungkin kelancaran rezeki ya, ataupun mungkin bisa dikatakan adanya sebuah pemasukan-pemasukan dan kalian ingin adanya sebuah kesuburan di sini. Adanya sebuah kesuburan, adanya peningkatan dan adanya sebuah kestabilan. Ini yang saya rasakan ya. Cuman saya juga merasakan di sini insya Allah ya, di sini akan bisa tercapai ya, ataupun akan bisa terwujud. Jadi ini tergantung kalian ya, terutama yang terkoneksi di 5 zodiak dan 5 sio. Tergantung sama kalian. Yang dimana kalau saya melihat ketika kalian tidak menyia-nyiakan kesempatan ya, ataupun mungkin ada sebuah job ya, ataupun aktivitas yang berhubungan dengan sebuah keuangan, itu jangan pernah untuk disia-siakan sobat ya. Kalau kalian merasa mampu, merasa yakin, ya silakan ambil. Maka di situ insya Allah di situ akan ada sebuah unsur pemasukan-pemasukan. Kira-kira di situ ya. Jadi di sini adanya sebuah keinginan dan itu akan bisa tercapai. Itu tergantung kalian sendiri ya. Maksud saya seperti itu. Terus lanjut ya di clue yang kedua. Ya, saya sudah bisa merasakan energi dari sahabat di cenderung batin ya. Tentunya lebih-lebih yang terkoneksi nanti di 5 zodiak dan 5 sio. Ini kalau saya rasakan ataupun saya terawangkan barusannya. Di sini memang saya merasakan ya banyaknya sebuah keterpurukan ya. Ataupun mungkin banyaknya sebuah penurunan yang sedang kalian alami saat ini ataupun yang sedang kalian rasakan saat ini. Bahkan di sini sampai adanya sebuah kebingungan gitu loh ya. Mau kemana arah tujuannya ya gitu loh. Mau bagaimana cara untuk mencari solusi di sini kelihatannya banyak yang kebingungan. Karena apa? Karena adanya sebuah harapan ya, kapan bisa bangkit, kapan bisa ada ketenangan, kapan bisa ada kesenangan, kapan bisa ada kebahagiaan. Karena memang situasi dan kondisi di sini kelihatannya sangat rumit sobat gitu loh. Jadi hal-hal seputar keuangan ataupun keresahan di sini kelihatannya sangat rumit gitu loh. Dan kalian berharap akan adanya sebuah ketenangan, akan adanya sebuah kesenangan, kebahagiaan karena memang akan adanya keuangan yang lancar. Itu loh yang kalian harapkan. Yang kalian harapkan ini keuangan yang lancar di sini, rezeki yang lancar. Makanya di sini tergambarkan yaitu tadi loh. Banyaknya kebingungan, cuman kalian berharap adanya sebuah ketenangan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang saya rasakan sih di sini masih banyaknya kebingungan ya. Jadi kalian untuk menuju ataupun mengambil tahap stabil itu masih banyak yang kebingungan di sini. Bagaimana arahnya, bagaimana langkahnya, apa yang harus saya ambil sebagai tindakan agar lebih stabil lagi. Seperti itu ya. Terus lanjut di kartu keempat ya. Oke ya. Maaf ya saya ralat ini kartu ketiga bukan kartu keempat. Cuman di sini ada simbol 4 tongkat ya maksud saya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat di centong batinnya, lagi-lagi tentunya ini nantinya yang terkoneksi di 5 zodiak sama 5 sio ya. Ini kalau saya rasakan sih di sini bakal adanya sebuah pencapaian ya. Jadi hasil kerja kalian, hasil kerja keras kalian selama ini ya, usaha keras kalian selama ini, perjuangan keras kalian selama ini insya Allah akan bisa mendapatkan sebuah hasil ya di sini ya. Karena di sini melambangkan 4 tongkat ini kan artinya sebuah masalah ya. Adanya sebuah aktivitas dan itu kalian berhasil di sini gitu loh. Berhasil ya untuk bisa menyelesaikan mungkin, untuk mencapai target mungkin ya. Terwujudnya harapan impian, keberhasilan suksesan ini yang akan kalian rasakan. Jadi ada situasi di mana energi yang saya rasakan ini adanya sebuah energi positif, energi kesenangan, energi kebahagiaan. Jadi untuk kartu yang clue pertama, clue kedua ini kan masa-masa sulit ya. Masa-masa pemikiran ya, masa-masa kebingungan
bagaimana cara untuk mencari solusi. Dan ketika kalian ada sebuah tindakan, nah di kartu ketiga di sini melambangkan apa yang kalian kerjakan selama ini kelihatannya tidak mengkhianati hasil cepat. Syukur-syukur nanti di 5 hari ke depan ya, ini akan bisa adanya sebuah ledakan rezeki. Karena apapun itu, ketika 4 tongkat ini muncul ya, di sini akan ada sebuah pencapaian. Nah gitu loh. Jadi bisa dikatakan akan ada sebuah hantaman rezeki ya. Pokoknya rezeki ini tertuju sama kalian, akan bisa masuk ya, akan ada sebuah ledakan rezeki, nggak tahu dari mana datangnya. Lebih-lebih nantinya yang terkoneksi di 5 zodiak sama 5 sio. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk kartu yang keempat ya. Oh, ini kenapa ya? Di sini muncul petunjuk The Magician, sobat. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat di centang batin ya, lagi-lagi terkhusus nanti yang terkoneksi di 5 zodiak sama 5 sio ya. Ini muncul petunjuk The Magician. Artinya di dalam diri kalian yang sudah termasuki unsur magic di sini. Ada residual energi. Sering saya mengatakan ketika ini energi positifnya lebih tinggi ya, lebih kuat, maka yang terjadi akan ada perubahan yang cepat gitu loh. Secara keuangan, secara rezeki. Tiba-tiba terhantam rezeki nggak tahu dari berbagai mana arahnya ya. Pokoknya berbagai macam arah di sini. Bisa saja seperti itu loh ya. Dan rezeki ini insya Allah cukup besar lah. Nah, begitu juga sebaliknya ketika energi negatif ini lebih kuat di dalam diri kalian, lebih kuat, lebih tinggi yang negatif. Dan ini juga akan memberikan dampak perubahan yang sangat cepat. Dan juga perubahannya secara tiba-tiba, sobat. Artinya kalian akan dirugikan secara keuangan. Nah, gitu loh. Bisa saja yang dijanjikan keuangan bisa gagal, tercancel ataupun batal ya. Seperti itu ya. Bisa saja di sini akan ada pengeluaran yang mungkin tanpa kalian duga sebelumnya. Ada pengeluaran yang cukup besar, mau nggak mau kalian harus bisa mengeluarkan keuangan yang cukup besar juga di sini. Nah, seperti itu ya. Karena di sini memang betul-betul ketika muncul The Magician, artinya di dalam diri kalian ada unsur magic di situ, sobat. Ada residual energi. Ini yang jelas, yang saya rasakan sih ini hadir dari orang-orang yang toksik ya di sini ya. Betul. Saya rasakan energinya kuat. Jadi ada orang iri, ya, ada orang toksik yang berusaha untuk bisa menggagalkan apa yang selama ini menjadi tujuan kalian, apa yang selama ini menjadi impian kalian, ini berusaha untuk digagalkan. Dan saya merasakan juga di sini. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang sudah dikirimkan sama orang toksik, orang yang iri hati ini sudah kalian rasakan, gitu loh. Ada kemacetan keuangan lah, banyak sendatan tentang rezeki lah, pemasukan tiba-tiba serasa kecil, itu pun serasa banyak halangan, banyak sendatan. Itu yang saya rasakan. Dan itu pun mungkin sudah kalian alami sampai saat ini, sobat. Karena apa? Karena di sini adanya sebuah apa ya? Perjalanan kalian kartu awal, kartu pertama, kartu kedua ini kan hanya sebagai apa? Hanya sebagai sebuah pemikiran ya. Gitu loh. Hanya sebagai angan-angan dan adanya sebuah tindakan. Dan di mana di kartu ketiga di sini muncul akhirnya muncul petunjuk 4 tongkat. Artinya di sini segala tindakan kalian, ya, segala angan-angan kalian ini akan bisa terwujud ya. Gitu loh. Akan bisa tercapai di 5 hari ke depan. Nah, cuman sayangnya di kartu keempat ya muncul petunjuk The Magician. Nah, gitu loh. Nah, ini kan sangat disayangkan. Ya, meskipun demikian ya, ya kita tidak boleh apa ya, istilahnya itu tidak boleh berkecil hati ya. Gitu loh. Yang namanya hidup pasti ada orang yang suka, pasti ada orang yang tidak suka sama kita. Nah, ketika kita sudah tahu muncul petunjuk unsur The Magician, ya kita sendirilah yang harus lebih waspada, yang harus bisa membenahi, ya, lebih mawas diri, lebih introspeksi diri. Jadi apapun yang terjadi kesulitan sama kalian ya, kalian harus bisa menyikapi baik secara pemikiran maupun hati. Coba kalian renungkan, kalian rasakan. Selama ini rezeki yang membuat kalian akhirnya tidak lancar lagi, banyak sendatan lagi, kesulitan lagi, itu unsurnya dari apa? Pasti kalian bisa memahami itu, gitu loh. Nah, gitu. Kalau memang unsurnya kalian menemukan itu masih logika, ya selesaikan secara jalan keluar logika. Nah, gitu loh. Tapi kalau kalian sudah merasakan ini unsurnya di luar logika, ya temukan solusinya ya di luar logika. Nah, gitu loh. Netralkan ya.
gitu loh. Buka kembali auranya biar bagus ya di sini ya. Ini jelas ini ada The Magician, akan ada perubahan yang luar biasa dan itu pun cepat ya. Bisa dikatakan di 5 hari akan ada dadakan ya. Gitu loh. Kalian akan terhantam sebuah ledakan rezeki nggak tahu dari mana datangnya. Ya bisa saja di sini akan luput sobat gitu loh. Akan kandas, akan tidak bersama kalian. Karena memang terhalang munculnya The Magician. Padahal di sini bagus loh. Ada pencapaian loh. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang kita buka untuk kartu confirm ya, kartu terakhir, kartu jawaban ataupun kartu kesimpulan. Wow, di sini muncul petunjuk Three of Swords ya. Ini ada 3 pedang menusuk hati loh. Makanya saya tadi barusan mengatakannya. Istilahnya itu banyak gangguannya, banyak yang menjegal kalian di sini, banyak yang nggak suka sama kalian. Makanya di kartu confirm muncul petunjuk Three of Swords, artinya kalian harus lebih waspada di sini. Nah, gitu. Harus lebih waspada sobat. Karena di sini jelas akan adanya sebuah penggagalan. Ya. Akan adanya sebuah penggagalan, akan adanya sebuah pengencelan sehingga membuat kalian bersedih, sehingga membuat kalian kecewa. Tapi tidak masalah, gitu loh. Kenapa saya mengatakan tidak masalah meskipun kartu confirm mengatakan muncul Three of Swords ini kan bisa menjadikan sebuah sinyal bahwa kalian harus lebih berhati-hati ya. Bukan berarti di 5 hari ke depan tidak ada ledakan rezeki, tidak begitu juga. Karena apa? Karena kalian masih diperkuat sama unsur The Magician. Nah, makanya apapun ya, ini tergantung diri kalian masing-masing. Karena unsur The Magician ini sangat kuat ya. Di dalam diri kalian sudah ada petunjuk The Magician sobat. Nah, gitu. Makanya sekali lagi ketika kalian ingin adanya sebuah ledakan kerezekian seperti tema ya dari berbagai arah ini kan sudah saya prediksikan dan bisa tercapai ya, balik kembali lagi tergantung residual energi. Apakah lebih besar positifnya atau lebih besar negatifnya? Secara aura, ketika lebih besar energi positif, otomatis aura kalian masih bagus, masih stabil, ataupun mungkin pernah dibuka auranya. Kan seperti itu. Nah, ketika energi negatif ini tinggi, otomatis banyak yang tertembak gitu, yang terkirim black magic, sehingga membuat aura kalian tertutup, sehingga banyak halangan ketika rezeki itu masuk. Kira-kira seperti itu ya. Karena sekali lagi kartu confirm ini melambangkan adanya sebuah apa ya, ketidakpastian gitu loh. Adanya sebuah penurunan yang luar biasa. Itu kartu confirm kalian. Makanya jangan heran sobat, jangan kaget ketika kalian sudah bekerja keras, berjuang keras ya, berharap akan adanya sebuah hasil yang kalian inginkan. Tetapi itu terkadang banyak yang meleset gitu loh. Tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Ya memang ada The Magician. Bukannya tidak ada keberuntungan, ini sangat ada keberuntungan sekali kalian. Aslinya seperti itu. Sebenarnya seperti itu, kalian banyak keberuntungan. Cuman hanya saja lagi-lagi perlu saya ulangi, ini ada unsur The Magician. Inilah yang membuat ketidakstabilan, terkadang banyak surutnya daripada banyak pasangnya. Akhirnya kalian apa? Ketika banyak surutnya, ya ini kartu confirm kalian. Ada kekecewaan, kesedihan, luka batin ya. Nah, seperti itu ya. Kebingungan di sini. Nah, seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah dipahami. Sekarang kita akan tarik untuk energi zodiak sama Sio ya. Silakan berdoa, semoga salah satu menjadi milik kalian.
Ya, oke ya, sekarang kita lihat untuk 5 zodiak dulu ya yang diuntungkan ya. Di 5 hari ke depan akan ada ledakan rezeki, artinya akan ada pemasukan keuangan dari berbagai arah ya. Ini selamat kalian yang punya zodiak Gemini. Sama. Yang kedua, selamat kalian yang punya zodiak Aquarius. Yang ketiga, selamat kalian yang punya zodiak Aries. Yang keempat, selamat kalian yang punya zodiak Leo. Yang kelima, selamat kalian yang punya zodiak Taurus ya. Ini Taurus energinya masih cukup kuat ini ya. Ya, sekarang kita lihat secara sio ya. Ini selamat kalian yang punya sio Pik ataupun BB ya. Yang kedua, selamat kalian yang punya sio Tiger atau harimau. Ketiga, selamat kalian yang punya sio Rat ataupun tikus. Keempat, selamat kalian yang mempunyai sio Snake ataupun ular. Yang kelima terakhir, selamat kalian yang punya sio God ya ataupun kambing ya di sini ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah ya. 5 zodiak dan 5 sio sudah saya prediksikan ya, sudah saya terawangkan yang dimana bisa saja nanti di 5 hari ke depan akan ada sebuah ledakan rezeki, nggak tahu dari mana datang, yang jelas dari berbagai arah ya. Bisa saja besok Selasanya kalian akan ada ledakan rezeki, artinya ada keuangan yang masuk ya. Kalau nggak Selasa ya bisa saja Rabunya, kalau nggak Rabu bisa saja Kamis, bisa saja Jumatnya, bisa saja Sabtunya. Pokoknya di 5 hari tersebut ya, bisa saja salah satu hari itu akan membawa keberkahan buat kalian ya, sehingga akan bisa meringankan beban kalian. Oke sobat ya, perlu saya berikan informasi ya sedikit ya, apakah 5 zodiak dan 5 sio ini terbebas dari energi sebuah kiriman black magic ataupun penutupan aura? Ya tidak begitu juga ya. Justru yang saya prediksikan ini yang ada hubungannya sama 5 zodiak sama 5 sio. Artinya apa? Artinya di sini kalian harus waspada karena ini kunci dari kartu kalian sudah muncul petunjuk The Magician. Nah, ini bisa saja akan mendadak berubah baik ya. Akan ada hantaman ataupun ledakan rezeki, bisa saja di sini juga bisa akan ada sebuah keterpurukan, artinya kerugian secara keuangan. Ini akan berlaku di 5 zodiak sama 5 sio. Artinya akan ada sebuah kebaikan juga dan juga akan ada sebuah kurang baik juga. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi kan ini tergantung kalian ya. Ketika memang aura kalian bagus, entah di 5 zodiak ini, entah di sio ini, ya itu tidak menutup kemungkinan kalian akan dihantam sebuah ledakan rezeki. Tetapi ketika kalian zong ataupun mungkin masih kesulitan ya, masih adanya penurunan, entah kalian yang merasa zodiaknya keluar, entah kalian yang merasa sionya keluar kok masih kesulitan, masih banyak hambatan beda sama dulu ataupun kemarin, nah itu sudah fix. Artinya kalian tertembak unsur black magic ya. Ada orang iri, orang toksik yang mengirim itu semua sehingga masuk di dalam diri kalian. Makanya di sini jelas sekali lagi muncul petunjuk The Magician, artinya kalian harus waspada. Semua kembali sama kalian sobat. Nah, seperti itu ya. Iya, yang jelas di sini tetap saya memberikan informasi satu zodiak ataupun satu sio itu kan tidak mungkin dimiliki satu orang, tetapi banyak kembarannya. Ya lagi-lagi balik ketika kalian stabil auranya ataupun sudah terbuka ya auranya, itulah rezeki yang akan menghantam di dalam kehidupan kalian. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap ya, apapun yang sudah saya informasikan ini semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, zodiak kalian keluar, sio kalian keluar, apakah memang seperti itu? Ya, biar tidak timbul tanda tanya besar, silakan konsul secara pribadi. Ketika kalian ada masalah, ada problem, saya akan memberikan saran solusi sampai ketemu titik terang, sampai ketemu titik terangnya sobat. Nah, lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalang sehingga aura kalian bisa terpancar kembali, berseri-seri kembali, dan itu akan menyebabkan keberkahan, kerezekian, kepositifan akan bisa ketarik ataupun akan bisa sering hadir di dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena energi dinding penghalangnya itu sudah kita hancurkan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, tetap ya intinya pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan klaim energi positifnya,
meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika memang ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga mengatakan ya, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, agar kalian lekas bangkit, lekas bergerak ketika sudah mengetahui informasi-informasi yang sudah saya berikan. Meskipun ini general reading, kan bisa diresonetkan diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Ya, tetap ya ada 3 poin ketika kita ingin adanya sebuah perubahan nasib sobat. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya ya. Sharingkan biar bisa mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian itu ringan, energi negatif juga akan menurun. Nah, syukur-syukur menemukan solusi. Nah, kan seperti itu ya. Poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Gitu. Kalau itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa yang harus kita jalankan? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita sendiri yang sudah berjuang keras, bekerja keras, berusaha keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, di situ letak kuncinya ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa semua sahabat di channel Ruang Batin bisa memahami. Ya, next ya, inti informasi ataupun inti berita semua ini yang sudah saya sampaikan, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, ya, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general reading. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat di channel Ruang Batin. Kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.